Hai teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Ajuan Putih, channel berbagi informasi pendidikan, tutorial komputer, internet, dan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang informasi pendidikan mengenai khususnya SMK, mengenai peraturan uh, lapangan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 ya, tentang praktek kerja lapangan bagi peserta didik. Nah, ini merupakan patokan bagi siswa di SMK untuk melakukan praktek kerja lapangan bagi peserta didik ya. Jadi ini bisa menjadi panduan bagi SMK untuk menerapkan PKL atau praktek kerja lapangan bagi siswa SMK, baik itu yang diadakan di semester 5 ataupun yang diadakan dari semester 3. Jadi ada yang PKL-nya minimal 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Nah, kita akan lihat dari peraturan Menteri Pendidikan ini tentang praktek kerja lapangan bagi peserta didik ya. Oke, di sini adalah menimbang, kemudian mengingat, ini undang-undang yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang praktik kerja lapangan ya bagi peserta didik. Nah, di sini SMK yang dimaksud ini bisa teman-teman baca sendiri. Untuk link downloadnya akan saya berikan di deskripsi. Nah, kemudian lembaga khusus dan pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP. Ya, ini adalah penjelasan peserta didik. Praktek kerja lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah pembelajaran bagi peserta didik pada SMK, MAK, SMALB, luar biasa, dan LKP yang dilaksanakan melalui praktek kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Nah, ini tujuan dari PKL. PKL merupakan program pembelajaran inti kejuruan bagi peserta didik SMK atau SMAK ya, inti kejuruan. Jadi PKL merupakan salah satu kegiatan atau patokan siswa SMK ya. Jadi merupakan suatu keharusan bagi siswa SMK untuk melakukan PKL. Ya, poin B, keterampilan bagi peserta didik, pilihan atau tambahan bagi peserta didik LKP ya. Tapi bagi SMK itu adalah inti kejuruan. Jadi kalau ada siswa yang tidak PKL itu belum bisa dikatakan kompeten dalam bidang SMK. Penyelenggaraan PKL itu dimaksud melaksanakan PKL di dunia kerja. Dunia kerja itu seperti poin kedua adalah dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara, BUMN, atau badan usaha milik daerah, instansi pemerintahan, dan lembaga lainnya. Pasal 5, peserta didik penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti PKL. Dunia kerja menyediakan akomodasi yang layak untuk pemenuhan kebutuhan ragam disabilitas peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan PKL. Nah, pasal ke-6 dalam penyelenggaraan PKL, bagi peserta didik SMK, SMA, SMALB, dan LKP bekerjasama dengan dunia kerja. Nah, pasal kita lihat lagi, teman-teman bisa baca nanti. Penyelenggaraan PKL dilaksanakan secara luring atau daring ya. Jadi dalam masa pandemi COVID-19 ini kita PKL juga bisa dilaksanakan dalam versi daring atau dalam jaringan ya. Untuk PKL yang dilaksanakan secara luring itu dilaksanakan langsung di dunia kerja, sedangkan PKL yang dilaksanakan secara daring diperuntukkan bagi pembelajaran kompetensi keahlian berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Selain untuk pembelajaran kompetensi keahlian berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga, PKL dapat dilaksanakan secara daring dalam keadaan tertentu.
Jadi jika ada tempat yang PKL-nya di daerah itu zona merah untuk pandemi COVID-19, maka bisa dilaksanakan secara daring. Keadaan tertentu misalkan seperti ini ya, bencana alam, bencana non-alam, kondisi geografis. Pelaksanaan PKL secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari dunia kerja. Ya, tapi dalam hal daring atau tidak daring, ya, khususnya daring itu harus ada persetujuan dari dunia kerja karena SMK itu mitra kerjanya ialah dunia kerja. Nah, kemudian ini poin-poinnya. Tahapan PKL dilaksanakan perencanaan, penilaian, pelaksanaan, penilaian, dan monitoring ya. Jadi dalam PKL itu wajib ada monitoring dan evaluasi. Nah, pemetaan ini pasal bagian ketiga itu perencanaan, pasal 11. Ini adalah teknisnya, teknis dalam pelaksanaan PKL. Kemudian bagian 4 pelaksanaannya, mentoring, pembimbing PKL. Dan bagian kelima itu penilaian. Itu penilaiannya ada 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian monitoring dan evaluasi bagian 6. Poin kedua ini adalah monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ini monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 kali dalam 1 periode PKL. Nah, kemudian bagian ketujuh adalah sertifikasi. Jadi siswa yang mengikuti PKL itu wajib pasti akan mendapatkan sertifikat ya, dan ditandangani oleh pimpinan dunia kerja. Jadi tanda tangan yang di bawah sertifikat itu adalah dari dunia kerja. Oke, poin selanjutnya jaminan kesehatan, keselamatan kesehatan kerja dan fasilitas dan insentif. Nah, seharusnya keselamatan dan kesehatan kerja itu K3LH itu penting sekali dalam dunia kerja. Jadi jika PKL ini ada jaminan asuransi atau diasuransikan, maka itu akan lebih baik. Nah, pemberian fasilitas atau insentif ini bahkan dunia kerja bisa memberikan fasilitas atau insentif tergantung MOU kerjasama antara SMK dengan dunia kerja. Nah, seperti itu. Ini adalah ketetapan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 30 Desember 2020. Oke, itu saja review tentang Permendikbud 50 tahun 2020 mengenai praktik kerja lapangan bagi peserta didik ya. Jadi ini merupakan landasan hukumnya bagi sekolah atau SMK yang akan melaksanakan PKL. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini.